Berdasarkan kenyataan dari kerja penalaran dan kata hati di atas, maka kesimpulan kata hati yang mengatakan bahwa Tuhan adalah ada, maka sangat sulit, bahkan mustahil untuk dimentahkan atau ditolak oleh proses penalaran. Boleh saja seseorang tetap ngotot mengatakan Tuhan tidak ada berdasar proses penalarannya, namun kata hati orang bersangkutan akan tetap melawan kesimpulan hasil penalaran tersebut, dan orang akan didera oleh kata hatinya sendiri selama hasil penalaran tersebut tetap berusaha dipakai. Jadi kalau ngeyel penalarannya saja yang dipegang, sedangkan kata hatinya itu bertentangan dengan kesimpulan penalaran, maka kata hati terus mendera orang itu, tidak bisa tidur, tidak gembira, dan sebagainya. Kemudian berikutnya yang kedua, al-wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Artinya Allah yang Maha Esa itu ada dengan dirinya sendiri, tidak perlu bantuan dari pihak lain. Pernyataan ada dengan dirinya sendiri tanpa perlu bantuan dari pihak lain ini memang sukar diterapkan untuk proses berpikir manusia yang rata-rata mengandalkan hukum cara berpikir kausalitas, hukum sebab akibat. Pada akhirnya, kalau cara berpikir kausalitas ini tetap dipertahankan sebagai sarana berargumen, maka mesti mentok, mesti terbentur tanpa ada jalan lain, yang berakhir pada konsep kausa prima. Ya sudah, kalau sudah Tuhan itu apa? Kalau penalaran itu pakai karena hukum sebab akibat, kausa prima, sebab pertama. Lah, sebab sebelumnya lagi nggak ada. Kalau masih ngeyel, enggak. Kalau sebab pertama begitu, mestinya sebab sebelum pertama gitu. Oh, itu orangnya akan bingung dan akan mumet gitu. Contoh kecil aja, jangan kan kok soal penalaran, bayangan aja. Coba Bapak Ibu, benar nanti di kasur ya, akan tidur kan nanti sebentar lagi, duduk silo begitu. Kita membayangkan badan kita seperti roket. Kita akan naik. Saya akan naik, sudah roket ini sudah 10 km, 20 km, 100, 1000 km, 1 juta kilometer, terus. Soalnya kok mumet ya kepala saya. Karena tidak pernah ketemu, mentoknya nggak ada. Sebab manusia itu suka yang maunya bebas, tapi nyatanya suka terbatas. Kalau terbatas itu marem gitu loh. Seperti ini kalau menyentuh duk gitu, marem nih malah. Tapi kalau terus saja, loh kok terus. Bagaimana ya? Pokoknya terus. Akhirnya mumet juga akhirnya. Baru bayangan ini mumet manusia, apalagi menalar. Monggo kalau Bapak Ibu tidak percaya, monggo nanti dicoba. Diam itu terus merem, jangan melihat ini. Nah, kalau melihat gini nanti dibatasi oleh ini. Merem, nah, terus saya roket naik terus. Oke, sisi kok kok goyang-goyang gitu. Nah, itulah manusia itu. Begitu. Ya, makanya hukum kausalitas itu belum tentu bisa dipakai untuk menjadi pedoman. Sebaliknya, kalau manusia mau tidak memaksakan diri memakai cara berpikir kausalitas, maka adanya Allah karena dirinya sendiri dengan mudah dapat diterima. Gampang. Sejarahnya ada. Sampai sudah selesai. Makanya kan Nabi bilang, tafakkaru ala khalqillah wala tafakkaru ala zatihi fatuhliku. Tafakkaru, berpikirlah kamu semua, berpikirlah berulang kali, silahkan. Apa? Fi khalqihi, di dalam makhluknya, tentang makhluk. Wala tafakkaru, jangan kamu mengulang-ulang berpikir ala zati, tentang zat Tuhan. Watuliku, kamu akan hancur. Jangan kamu akan hancur sendiri. Kan udah
Enggak mungkin kuat. Nah, oleh karena itu lalu Ibnu Khaldun, jadi sosiolog Islam itu mengatakan kalau ada manusia memikirkan Tuhan, itu seolah-olah orang itu menggantang dengan neraca sebuah gunung. Gunung Merapi itu apa? Digantang ditimbang dengan neraca. Pertanyaan adalah neraca itu seperti akal manusia. Gunung itu seolah-olah Tuhan. Sekarang neraca itu teliti apa? Teliti. Kalau untuk menggantang atau mengukur hanya gram-graman, 10 gram, 25 gram, mungkin 1 on itu masih ya gitu. Nah, sekarang yang digantang Gunung Merapi. Ini yang salah mana? Bukan salahnya nalar, bukan salahnya neraca, tapi salah memakai neraca itu untuk menggantang gunung. Nggak usah. Gunung harus digantang dengan gantangan gunung. Nah, bagaimana manusia membuat gantangan gunung? Raiso. Agar Gunung Merapi itu coba nanti bapak-bapak bisa membuat kira-kira timbangan di sini Gunung Merapi, di sini apa misalnya nomor baku ya Pak. Nah ini alatnya koyo ngopo ya, kan nggak bisa sepandai apapun lah. Gunung Merapi sebesar itu, apalagi Gunung Himalaya itu lebih nggak bisa lagi. Itu. Maka tidak perlu rasa golek gawean lah istilahnya, karena sesuatu yang tidak mungkin. Itu menurut Ibnu Khaldun. Bahwa cara berpikir kausalitas sangat bermanfaat untuk memahami segala sesuatu ini, apa yang ada ini, untuk dapat diketahui apa rahasianya dalam rangka penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi sangat tidak bermanfaat kalau dipakai untuk memikirkan tentang Tuhan, apalagi untuk menyangkal adanya. Jadi kita ini kalau orang tasawuf mengatakan ini biasanya orang itu kalau Tuhan itu tidak dihayati, maunya dinalar terus itu. Supaya penalaran tentang Tuhan itu berhenti, paling tidak berkurang itu, maka penghayatan terhadap Tuhan yang harus dibesarkan. Minum itu kalau hanya minum glek hilang, itu berapapun nanti itu akan terjadi. Tetapi kalau orang itu menghayati minum, mungkin 1 gelas cukup. Bapak ibu makan 1 lepek itu aja, dengan penghayatan makan itu sudah cukup, kenyang. Tapi kalau makan sambil ngomong, gimana kabarnya? Lah, kemarin saya gini, perutnya belum kenyang. Tambah lagi, masih omong-omongan lagi. Ini nggak terasa 3 piring. Gitu. Maka ukuran manusia makan itu cukup itu saja, sedikit saja. Karena apa? Untuk mengganti sel-sel yang rusak, yang aus. Itu hanya itu cukup. Gitu. Inilah kaum sufi mengatakan, ada bagian penghayatan itu loh diperhatikan. Bagian basiroh itu loh, gitu. Kata hati itu loh yang diperhatikan. Jangan hanya penalaran, pikiran, hukum kausalitas dan seterusnya. Itu kurang lengkap. Kemudian yang ketiga, huwa aqrabu ilaik. Maksudnya adalah bahwa Allah berada di setiap makhluknya. Artinya Allah senantiasa mengawani dan mengawasi segala makhluknya. Sebab segala sesuatu yang menjadi ciptaannya adalah diketahuinya secara detail, sedetail-detailnya. Bagi yang mau sedikit membuka hati dan dirinya, akan segera merasa bahwa dirinya ditemani, yaitu Allah SWT dalam setiap langkah dan perbuatan. Mau sedikit membuka hati, karena jaminannya itu. Tapi kalau hati kita itu seperti ini apa? Seperti kelopak itu, kelopak bunga itu, nutup begini, yang meleset terus ini. Kalau buka sedikit saja itu bisa masuk, bahwa kita merasa ditemani Gusti Allah. Apalagi terbuka begini. Dalam sufi itu berusaha keras untuk kelopak bunga itu dibuka. Jadi Tuhan itu selalu hadir dalam dirinya, bukan hadir dalam sosoknya,
tapi ada rasa penghayatan itu. Jadi tidak gini. Kalau ditutup begini ini. Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bagian pertama itu kan menyebut ini sebagai bandingan kan gitu. Ada namanya ulama su dan ulama yang saleh. Ulama su itu ialah ulama yang itu menutup hati orang. Ya, beratnya ilmu agama itu kan gitu. Ilmu agama kalau menurut ahli tasawuf, ilmu agama itu kalau sudah diketahui, itu lalu bisa menutup telinga orang yang sudah mengetahui. Sulitnya. Jadi pokoknya kalau Pak itu begitu dia tahu langsung tangkuk. Siapapun yang bicara ilmu yang sama itu tidak masuk. Maka kalau ahli tasawuf mengatakan untuk menghindari itu bagaimana diusahakan manusia itu terbuka terus. Bagaimana terbuka supaya informasi-informasi yang baru itu bisa masuk. Ya. Makanya seperti kalau jadi penceramah, menjadi kiai, menjadi ahli agama itu memang berat sekali Bapak. Beratnya memang betul yang diduga Imam Ghazali sebagai seorang sufi itu. Yang paling berat itu misalnya kalau ilmu fikih misalnya kita tahu gitu. Oh, paling ya yang diomong guys, aku ngerti kok. Seperti itu. Gitu. Tetapi pertanyaan para ahli tasawuf mengatakan, apa sudah diamalkan itu? Belum. Ketika mengamalkan secara mekanis atau dihayati. Sedangkan agama itu penghayatan. Makanya ada tahu mana? Kayak orang ahli pengajian, ilmunya jelas enggak punya ilmu. Tetap tekun menghadiri pengajian. Ketika meninggal kok diparingi gampang, senyum dia. Yang satunya ulama besar, meninggalnya sulit. Kenapa? Ini yang tidak punya ilmu agama akeh. Kok menghadapi kematian kok nikmatnya seperti itu? Ini ilmunya kitab-kitab tebal-tebal banyak dibaca, tapi kok ketika meninggal kok mengalami kesulitan. Apa yang terjadi? Al-Ghazali jawab, itu karena ahli ilmu itu tidak menghayati agama. Tetapi ini orang yang tidak tahu ilmunya pas-pasan. Begitu tahu betul-betul dirasakan tenang. Nah ini apa benar saya tidak tahu ya Pak. Tapi kalau menurut perasaan saya benar itu ucapan Al-Ghazali. Karena orang sufi itu yang ditekankan penghayatannya, bukan jumlah ilmunya, bukan. Ya. Ini sebagai contoh kecil aja, simbah saya itu dulu almarhum jadi ibunya ibu. Itu kan kepingin, walah kalau saya melihat orang meninggal itu kok kok anak sing angel, kok ya ora situ terus anak-anak menjadi sulit, harus nunggu, dan aku kok kepingin mati itu gampang. Lalu aku takon yang kiai, lalu diberi bacaan sholawat ya, karena si baca itu kan ya ilmunya ya pas-pasan di daerah pedesaan dan pondok pesantrennya pondok pesantren kecil waktu itu ya. Nah, lalu diamalkan terus itu. Bah, nek sampean itu membaca sholawat ini setiap salat, ini amalan tambahan, insya Allah nanti bari. Betul ya Bapak? Siang begitu, kira-kira menjelang zuhur itu, kan dekat masjid. Sama simbah itu kan kalau tindak itu ya apa itu namanya ke tempat wudhu itu hanya diawat-awati itu lah. Diawat-awati itu hanya apa dipegang itu aja supaya nggak jatuh itu. Ini dok ya wis zuhur sampun Bu. Oh ya, aku harus butuh harus salat. Begitu tempatnya ini, kamu kok pengen ajus pisan toh? Betul mandi terus nah, itu rambut. Lalu mapan di situ, aku tak salah di sini. Pasangan anunya apa misalnya ini rukunnya. Begitu rampung, terus Allahu Akbar.
nampaknya sudah jalan ini apa? Naza itu apa? Nyawa ditarik itu loh. Ditarik kan di sini ya. Merucutnya kan dari bawah. Duh, ini kok kaki saya kok cetatel ini. Jadi kakinya itu dingenek-ngenek gigi, gak bisa kok. Kenapa ya kaki saya kok cetatel istilahnya kalau Jawa Timuran. Tapi Bu, angge anu rada anyep. Nampaknya sudah berjalan gitu. Coba ini anu apa? Betis saya kok kok jadi kaku gini, coba dong. Nggih Bu, gini anyep. Nah ini Ibu dan bule saya, ini sebenarnya ini nampaknya Ibu sudah mulai apa itu? Nyawa itu loh. Sudah mulai jalan itu. Ketika dari sini beliau sudah nggak sadar. Terus akhirnya yaitu siang itu sebelum sholat zuhur, tapi sudah kondisi suci, lalu wafat itu. Saya kadang terus subhanallah, apa ya betul ya ini penghayatan agama. Ilmunya salawat, bukan membaca ini, membaca itu, salat ini, enggak. Salatnya biasa saja beliau itu. Ya kalau salat tahajud itu waktu kalau bangun ya salat tahajud, kalau tidak ya enggak seperti mewajibkan, enggak. Tapi ternyata diberi hadiah seperti itu. Ini terakhir, laulahu maka wujudu kulli syai'. Ini yang bait keempat. Artinya adanya makhluk pastilah ada khaliqnya. Ini bisa diuji lewat hukum kausalitas sebagaimana kebiasaan manusia memakainya. Inilah yang memang ringkas dan mudah dicerna oleh rata-rata orang. Jadi nomor terakhir itu adalah dalil yang paling mudah. Tapi biasanya itu untuk memuaskan otak, untuk memuaskan pikiran. Tapi kalau ingin sekali kita Bapak Ibu merasa kehadiran Tuhan dalam penghayatan, memang harus ada usaha tambahan. Tidak hanya sekedar di sini, di kepala. Tidak bisa. Itu tidak bisa. Tetapi kalau kata hati itu sudah menangkap Allah itu ada dan Allah itu hadir pada diri makhluknya ini, maka itulah yang paling kuat. Nah, sekarang tidak lanjut dalam praktek. Pertama, ketelitian dan kewaspadaan hidup akan makin sempurna manakala dalam kehidupan ini senantiasa memakai secara seimbang antara penalaran dan kata hati. Kalau dalam Al-Quran, penalaran itu ilmunya Nabi Musa, kata hati itu ilmunya Nabi itu, dua itu. Yang satunya ilmu dalam, itu. Yang satunya ilmu luar. Penalaran yang sering bersifat agresif itu akan lebih stabil kalau kata hati diaktifkan, akan sempurna. Jadi orang gerusa-gerusu istilahnya. Seteliti apapun hanya pikiran itu sering-sering gawalnya itu tingkatnya tinggi, tingkatnya cukup mengkhawatirkan, merawankan. Kalau penalaran itu sebab teliti betul, ya, itu, maka kata hati harus dilibatkan. Kalau kata hati dilibatkan, maka kegoncangan dan gerusa-gerusunya penalaran itu akan lebih terkendali dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, lebih baik Allah dijadikan teman dalam hidup ini daripada dijadikan objek sasaran pemikiran. Gusti Allah itu hendaknya untuk istilahnya dimiliki, bukan untuk diselidiki. Ini jarang dalam kehidupan, sering-sering Gusti Allah itu jadikan objek, tetapi tidak justru difungsikan pada kehidupan. Kalau Allah itu difungsikan dalam kehidupan, itu akan menyirami. Tapi kalau Allah hanya sekadar objek, hanya memuaskan kepala, dan dampaknya pada jiwa nggak ada sama sekali. Dan itu dalam hidup beragama kurang pas. Agama adalah penghayat. Kalau hanya sekedar ingin tahu tentang dunia ini, ilmu cukup dengan penalaran, membuat meja, membuat kursi, membuat pesawat terbang, missil, bom atom, apalagi.
kapal laut, kapal selam dan sebagainya. Cukup dia pengetahuan. Tetapi kalau beragama itu menghayati Tuhan, harus tercapai. Sering-sering menghayati Tuhan itu gagal. Hanya tahu tentang Tuhan. Kalau tahu tentang Tuhan, nikmatnya berdoa hilang. Monggo. Nah, kalau bapak ibu tak masih agak ragu-ragu nanti sambil merenung, ya, di dalam, ya, bukan hanya di tempat ini, apa benar seperti itu. Ya. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Wah, ini pas ya. Tapi mungkin ada 1-2 anggota dari pertanyaan, monggo. Ini satu bahasan tersendiri ya. Ya. Ada yang ditanyakan atau ditanggapi dari Bapak? Satu. Iya. Ini Bapak Ibu, dan saya masuk ke depan biar buatkan namanya dan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Eka Mati Barono dari Kuala. Iya. Yang ingin saya tanyakan, manusia itu diberi modal oleh Allah untuk sarana berkomunikasi. Iya. Di manakah tempatnya untuk sarana tersebut? Ya, pertama. Yang kedua, manusia juga diberi oleh Allah dalam sarana komunikasi itu ada beberapa kelebihan dari tubuh yang ada itu. Ada yang namanya bahasa tubuh. Sesama makhluk saja tanpa dibicarakan, kalau bahasa tubuhnya difungsikan, orang sudah bisa menangkap bahasa tubuh. Nah, belum juga bahasa verbal yang dipakai untuk komunikasi secara real. Sebaiknya potensi yang ada pada manusia itu untuk berkomunikasi dengan Allah, Ya. mana yang lebih ideal untuk bisa sampai komunikasinya langsung kepada Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya menjawabnya menjawab dari dunia ilmu tasawuf ya. Mungkin saya sendiri mungkin masih lemah untuk untuk di kebun tasawuf sendiri. Ya, saya kira itu penting juga, karena untuk masuk ke situ itu memang suatu hal yang harus hati-hati betul ya. Saya jawab berdasar ilmu tasawuf saja ya Pak. Jadi bukan pengalaman pribadi. Itu menurut ilmu tasawuf, menangkapnya Tuhan itu ada dalam bahasa zauqi istilahnya. Zauq itu apa? Rasa. Di dalam bahasa Jawa ada 2 kata rasa itu. Rasa dengan rahsa. Jadi R-A-S-A, rasa. Ini sifatnya sensibel, artinya yang berdasarkan indera. Misalnya dengan mata, telinga itu rasa. Misalnya seperti ini, indah ya, indah karena sinar ini rasa saja, rasa dalam arti biasa. Tapi kalau rahsa, R-A-H-S-A, ini di dalam bahasa Arab zauq. Kemarin dulu kan tidak salah, yang pertemuan pertama dulu yang gambar-gambar itu loh. Ya. Kan bagian dalam itu sir ya. Kemudian luarnya qalb kan gitu. Terakhir jasad kan gitu. Jasad dengan qalb ada pikiran yang mengelilingi itu, pikiran. Antara qalb dengan sir, itu ada zauq. Dan zauq inilah yang biasanya kaum sufi itu menajamkan diri di situ. Bukan pada pikiran, zauq ini, rasa. Nah, karena dengan rasa itu kadang-kadang bisa semua panca indera itu seperti disfungsional, seperti tidak fungsi. Contohnya seperti orang putri sedang jatuh hati pada seorang pria. Ya, waktu itu udah seneng banget itu. Nah, waktu di kamarnya melihat tembok yang penuh dengan figura
itu bukan tembok yang kuhura. Di situ hanya wajah yang sang kekasih itu. Kan mata normal melihat figura-figura itu. Tapi kok yang dilihat itu kok wajah pria yang dicintainya. Mana yang benar melihatnya? Zauqnya itu. Itu manusia kan di situ. Jadi karena itu kalau sarana untuk berkomunikasi dengan Allah itu zauqnya. Oleh karena itu kalau ahli sufi supaya kesadaran sensibel ya panca indera ini bisa turun, ya fungsional tetap ya normal gitu loh. Dengar ya gendang suaranya juga tetap bergetar gitu. Ya bau hidungnya juga bisa membawa parfum masih. Nah, tetapi bagaimana caranya supaya zauqnya meningkat? Itu caranya dengan wiridan itu. Kalau wiridan itu subhanallah misalnya. Subhanallah. Nah, ya ramnya, putarannya itu yang dipertinggi. Kalau la ilaha illallah biasanya gimana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena apa? Putarannya tinggi tinggal illallah, 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 illallah. Karena putarannya tinggi tinggal Allah, 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 Allah. Sebenarnya kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini yang depan ini dipotong sudah. Saya nggak sempat melafalkan. Tinggal Allah, Allah, Allah. Putar lagi. Tinggal itu. Nah karena kondisi itu zauq itu. Ini semua mata, telinga itu tetap fungsional tetapi nggak bisa dipakai. Gitu. Inilah yang sarananya untuk berkomunikasi dengan Allah itu sekarang seperti itu. Tapi untuk kita ya tidak sampai di situ, tidak perlu. Ya kalau subhanallah itu kita nikmati pelafalannya, terjemahannya, tujuan dari lafal itu atau bacaan itu, lalu kita coba mengamalkan sebagaimana isi dari pesan pelafalan. Contoh subhanallah. Subhanallah itu maha suci Allah. Itu terjemahannya. Maksudnya pesannya apa? Allah itu serba suci. Lalu gimana pengamalannya bagi manusia? Kita tiru. Perbuatan kita harus suci, ucapan kita suci, mata kita melihat suci, tangan lambian itu suci, kaki melangkah suci, cara berpikir kita suci, batin kita suci. Nah, kalau itu semua terjadi, justru itulah yang penting. Tidak, mohon maaf untuk tadi komunikasi dengan Allah barang itu seperti itu. Biarlah yang lain lah. Kita model yang lain saja, tetapi nilai tambah bagi rohani kita tidak kalah kalah bobotnya dengan mungkin teman-teman dan saudara kita yang lebih banyak wiridnya itu gitu. Kalau saya gitu, kita praktis saja. Ada kata-kata subhanallah, terjemahkan apa terjemahnya, apa isi pesannya, kita amalkan itu cukup dalam kehidupan. Buat kita untuk beragama silakan. Alhamdulillah sama itu. Segala puji milik Allah. Dipuji Allah, saya tidak butuh pujian. Itu milik Allah. Tak tabung. Silakan Anda memuji, silakan. Tapi tak tabung. Di kandung saya tidak ada pujian itu. Sehingga ketika kita kaya tentang pujian, nggak tahu kalau kita kaya pujian. Karena dibangkan. Itu kan alhamdulillah itu. Alhamdulillah pujian itu lillahi milik Allah, bukan milikku. Maka kalau dipuji tidak ada apa-apa. Kalau orang tasawuf, pujian itu racun. Kalau kita tidak usah. Untuk apa? Kalau dipuji yes alhamdulillah juga kan. Tetapi tidak dimasukkan hati. Tabung. Terus Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semuanya kecil. Presiden itu kecil. Kaisar kecil, karena sama-sama manusianya. Yang besar apa? Allah. Bukan berarti mengecilkan presiden, mengecilkan kaisar,
kemudian raja, siapapun yang tinggi-tinggi jabatannya, status sosialnya itu bukan mengecilkan dalam arti, tapi dari segi rohani sama-sama yang besar hanya Allah. Semua berhak untuk sukses, semua berhak untuk maju, semua berhak untuk memiliki. Tidak ada milik itu milik presiden aja, milik kaisar aja, tidak ada. Allah saja yang besar. Nah, kalau seperti saya begini kan orangnya menjadi apa ya, tegar, ya, menjadi positif, menjadi percaya diri yang terkendali. Ya. Lalu apalagi kira-kira yang halnya positif yang lain lah. Itu baru bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allah, ya. Dimengerti, dipahami, dihayati bacaan itu, diimplementasikan dalam tindakan real kehidupan. Gitu. Demikian saja ini ya, nampaknya Bapak juga sudah lelah nanti kalau untuk. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada ucapan yang kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan dimaafkannya. Mudah-mudahan kita selalu dibalik dengan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.